Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wani Khairunisa dari kelompok 5 Sejarah Haji dan Umroh. Di sini saya dan teman saya sekelompok akan memaparkan hasil wawancara dari Insan Kolbu Travel tentang bagaimana cara mempromosikan travel Insan Kolbu. Oke teman-teman, mari kita simak dan dengarkan hasil wawancara di sini. Saya akan membahas poin pertama, yaitu tentang latar belakang travel Insan Kolbu. Insan Kolbu Travel merupakan anak perusahaan dari Dago Wisata Bandung. Dan produk penjualan dari Insan Kolbu Travel ini terkait haji dan umroh saja. Nah, Dago Wisata merupakan ekonomis, sedangkan Insan Kolbu Travel yaitu premium. Insan Kolbu Travel masih konsorsium, jadi pihak izin itu adanya di induk perusahaan atau di Dago Wisata. Mungkin sekian dari saya tentang latar belakang travel Insan Kolbu. Poin berikutnya akan dibahas oleh teman-teman yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai strategi marketing apa saja yang dilakukan oleh pihak Insan Kolbu Travel untuk menarik para jemaahnya. Yang pertama, strategi bisnis yang dilakukannya adalah menggunakan taktik early bird decision dengan cara memberikan potongan harga pada para calon jemaah haji maupun umroh, juga memberikan bonus-bonus berupa kupon Al-Hada atau cable car atau tiket kereta cepat Haramain dari Mekah ke Madinah, dan juga bonus kupon undian berhadiah. Dengan begitu, para calon pembeli akan berpikir cepat untuk memutuskan membeli produk tersebut sehingga dapat meningkatkan brand awareness masyarakat terhadap tour agent. Yang kedua adalah strategi dengan nama competitive buyer. Strategi ini dilakukan dengan membuat para calon pembeli saling berkompetisi untuk segera memesan slot paket tour yang tersedia. Strategi ini menggunakan psikologi marketing dengan memanfaatkan ketersediaan produk dan waktu promosi yang disediakan. Strategi ini dilakukan oleh Insan Kolbu Travel dalam promosi di media sosial, seperti di website atau media sosial lainnya, seperti IG, Facebook, dan lain-lain, dengan cara menyampaikan beberapa pilihan paket-paket travel haji maupun umroh dengan menggunakan prinsip eksklusif dan seat yang terbatas atau private tour. Yang ketiga, strategi berikutnya adalah dengan reward, yaitu memberikan penghargaan atau bonus kepada pengguna jasa langganan maupun yang pernah menggunakan jasa tour. Nantinya, Insan Kolbu Travel ini akan mengadakan pertemuan dengan para alumni jemaah haji maupun umrah dari travel ini, dan nantinya pihak Insan Kolbu Travel akan memberikan reward kepada mereka dengan memberikan door prize berupa undian tiket haji maupun umroh. Adapun contoh-contoh segmen penjualan yang ada di Insan Kolbu Travel ini, yang pertama, meningkatkan penjualan melalui digital update seperti informasi terkait keadaan di Mekah maupun Madinah melalui jamaah atau para pembimbing, seperti yang kemarin diadakannya Zoom atau live saat khutbah Arafah. Lalu adanya optimalisasi digital marketing melalui iklan bersponsor, menggunakan WA Blast, endorse, paid promote, dan lain sebagainya. Insan Kolbu Travel juga bekerja sama dengan para influencer seperti Ibu Aisyah Dahlan, Ustadz Zaki Mirza, dan juga yang saat ini sedang dituju yaitu Larissa Chow. Lalu, Insan Kolbu Travel juga menyediakan video series tematik seperti update kondisi Mekah maupun Madinah, juga BTS atau behind the scene jamaah pergi haji maupun umroh, dan juga fikih ibadah yang ditampilkan dalam baliho. Lalu, Insan Kolbu Travel juga mengadakan webinar yang diadakan sebanyak 1 bulan sekali dan kajian rutin sebanyak 2 bulan sekali di tingkat nasional. Insan Kolbu Travel juga berkolaborasi dengan beberapa orang, juga ada tim khusus yang menyebarkan brosur di 3 atau 4 tempat setiap harinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Tadi Taufik Ramdhani. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan sistem promosi offline di Travel Insan Kolbu. Tim dari Travel Insan Kolbu memiliki 12 cara untuk mempromosikan travelnya kepada calon jamaah. Yang pertama yaitu cetak brosur. Yang kedua, sebar brosur kemanapun itu. Yang ketiga, promosi iklan melalui spanduk ataupun billboard di pinggir jalan. Yang keempat, visiting alumni ataupun agen. Yang kelima, visiting koperasi. Yang keenam, visiting institusi. Yang ketujuh, visiting ke pondok pesantren. Yang kedelapan, visiting manasik akbar. Dan yang kesembilan, mengadakan gathering alumni. Yang kesepuluh, penawaran ke perusahaan ataupun institusi bahkan ke pemerintahan. Karena biasanya ada jatah untuk pergi haji untuk para pegawainya, sehingga bisa menggunakan dari Travel Insan Kolbu. Dan yang ke-11 yaitu membuka booth di event-event, contohnya di event Hijab Fest ataupun di Muslim Fest, bahkan event yang lainnya. Yang ke-12 yaitu penambahan database seperti memfollow up followers di Instagram ataupun TikTok, dan juga minta referral kepada jamaah. Baik, mungkin itu saja terkait dengan sistem promosi offline di Travel Insan Kolbu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelayanan terhadap jamaah Travel Insan Kolbu. Yang pertama, jamaah dari online biasanya mengetahui EQ dari medsos. Ada juga agen yang mengumpulkan jamaah dari mulai pendaftaran, pengisian dokumen, sampai payment. Selanjutnya, manasik umroh dilakukan paling lambat 2 minggu sebelum keberangkatan. Manasik haji dilakukan di 2 tempat, yang pertama di Bandung dan selanjutnya di Jakarta. Dalam manasik, ada penjelasan teknik perjalanan, room list, dan lain-lain. Setelah manasik akan dibuat grup untuk keberangkatan para pembimbing juga jamaah keberangkatan. Keberangkatan dimulai dari Pusdai, Bandung, lalu akan transit ke satu hotel untuk menetapkan manasik, dan yang terakhir kepulangan akan di Pusdai juga. Baik teman-teman, di sini saya akan membahas mengenai kendala yang terjadi di Travel Insan Kolbu. Ada beberapa kendala yang dialami oleh Travel Insan Kolbu. Yang pertama ada karena dampaknya COVID-19. Pandemi COVID-19 menghentikan perjalanan selama 2 tahun karena keamanan dan kesehatan jamaah menjadi prioritas utama. Yang kedua, perubahan hotel. Terkadang Travel Insan Kolbu menghadapi perubahan hotel selama perjalanan karena keterbatasan kamar atau perubahan jadwal perjalanan. Yang ketiga, penyesuaian harga. Fluktuasi harga tiket, pesawat, akomodasi atau biaya lainnya mengharuskan penyesuaian harga untuk menyesuaikan anggaran jamaah. Yang keempat, kasus visa yang tidak keluar. Kendala terjadi jika ada kasus visa yang tidak keluar, memerlukan negosiasi dan solusi dengan otoritas terkait. Yang terakhir, perubahan nomor kontak jamaah gitu. Perubahan nomor telepon atau nomor yang tidak terdaftar dapat menyebabkan kendala dalam menyampaikan informasi penting kepada jamaah. Nah, itulah beberapa kendala yang dialami oleh Travel Insan Kolbu. Cukup sekian, terima kasih. Kemudian untuk yang terakhir itu adalah solusi. Solusi dari kendala yang telah dialami oleh Kolbu Travel itu ada 2. Untuk solusi yang pertama, yaitu melakukan pendekatan pada jamaah dengan cara berkomunikasi dari hati ke hati, merupakan langkah yang efektif dalam memperkuat ikatan emosional dan spiritual antara jamaah dan pemandu ibadah, sehingga pengalaman manasik dapat lebih berarti dan mendalam. Kemudian untuk solusi yang kedua yaitu adalah IQ, Intelligent Quality Time, juga dapat meminimalisir kendala-kendala yang muncul selama pelaksanaan manasik karena adanya tim khusus yang memiliki keahlian dalam pengetahuan dan mendalam dalam menghadapi situasi yang kompleks, sehingga dapat mengatasi tantangan dengan lebih efisien dan mengoptimalkan pengalaman jemaah. Sekian, terima kasih.